izin share screen ya. Ya, silakan. Apa sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, izin untuk memulai presentasi ya, Sir. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you guys? I hope you guys are doing well and everything is okay. Here I am from the last group and let me introduce our group member. The first is Zahra Muging, I am, and here is Kodi Wafijaya, so the last Dilullah Gulam Sufi. First thing first, in this lovely morning, I would like to thank for the opportunity that has been given to us to present about our public financial material this week, which is about taxation. Today, we're going to discuss about taxation. Before we start the presentation, I want you to know about our points of our material today. Jadi di sini saya akan membacakan poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar perpajakan. Yang kedua adalah keadilan sistem pajak meliputi marginal dan average tax rate, serta vertical and horizontal equity. Yang ketiga adalah maximum comprehensive income. Selanjutnya ada marginal and inframarginal impact. Selanjutnya deduction versus tax credit. Selanjutnya ada pertimbangan efisiensi dan pertimbangan keadilan. Yang kedelapan terdapat tax incident statutory versus economic. So, tax incident and elasticity. Kemudian nomor 10 adalah tax incident di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah tax incident di pasar monopoli dan oligopoli. Dan yang terakhir adalah tax incident pada pasar keseimbangan umum. Okay, our first discussion is about tax introduction, which will be delivered by Gulam. Silahkan, Gulam. So before we go into the discussion about taxation problems, I will explain about what is tax. Tax are levies that must be given to the state by individuals or entities or companies based on laws that will be used for the benefit of the state and the welfare of the general public. So there is two types of tax. The first one is direct tax and the second one is indirect tax. Direct tax is a tax whose burden must be borne by the taxpayer concerned and cannot be transferred to another party. Jadi, in other words, direct tax must be paid by the taxpayer himself. Dan contohnya itu ada PPH, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan PBB, dan kendaraan bermotor. Indirect tax are tax whose burdens can be transferred or shifted to other parties. In other words, the payment can be represented by another party. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak biaya masuk, dan juga pajak ekspor. Oke, for the next, keadilan sistem pajak yaitu terkait marginal dan average tax rate, kemudian terdapat juga vertical dan horizontal equity. Okay, the fairness of the tax system consists of two types, namely tax rate and fairness. For the first, the tax rate consists of the marginal rate and the average rate. Marginal rate is a percentage of an income. This rate will be higher against higher income. So, ini adalah tarif untuk pajak penghasilan yang berada di Indonesia yang terbaru terdapat di UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, perbedaannya itu terdapat pada lapisan pertama, yaitu sekarang sampai 60 juta, terkena 5%. Kemudian terdapat juga tambahan lapisan kelima, yaitu lebih dari 5 miliar, itu terkena tarif 35%. Oke, for the next, the average rate. Oke. The average rate is a percentage of total tax payment based on the marginal rate of annual income. Jadi average rate itu persentase dari total pembayaran pajak yang berdasarkan marginal rate itu dibandingkan dengan PHKP setahun atau penghasilan kena pajak setahun. Jadi untuk rumusnya sendiri average rate itu sama dengan total pajak dibayar setahun dibagi dengan PHKP yang ada pada setahun itu. Oke, next.
Okay, for the second is fairness. Fairness consists of vertical and horizontal fairness. Vertical fairness means that the higher the income, the higher the welfare, the more you enjoy public facilities, and the more you have to pay taxes. Oke, jadi untuk keadilan vertikal itu semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi kesejahteraan orang itu. Maka akan semakin banyak fasilitas publik itu yang bisa dinikmati. Dan juga harus semakin banyak pula membayar pajaknya. Nah, for the example, for vertical fairness is PPHOP atau pajak penghasilan orang pribadi. Oke, the next, horizontal equity. Horizontal equity means that all are subject to the same tax. Nah, artinya untuk keadilan horizontal ini semua itu dikenakan pajak yang sama. Nah, misalkan itu terdapat PPh final, sewa tanah dan atau bangunan, kemudian terdapat bea meterai, dan seterusnya. Oke, next. Selanjutnya, Heisman Comprehensive Income. The Heisman Comprehensive Income definition defines taxable resources as the charge in an individual's power to consume during the year. It is best viewed as a measure of ability to pay, regardless of the actual choices in terms of consumption and savings. The Heisman definition improves both vertical and horizontal equity. In terms of vertical equity, those who have more resources, even through untaxed channels, have higher income. In terms of horizontal equity, people who are the same in terms of underlying resources pay the same amount regardless of the form in which they spend their resources. Okay, for the next, marginal and inframarginal impact. Okay, first, what is marginal impact? Nah, marginal impact is the impact of tax policies that affect behavior change. Jadi dampak marginal itu dampak dari kebijakan pajak yang mempengaruhi perubahan perilaku dari individu. Then, what is inframarginal impact? Nah, inframarginal impact is the impact of tax policy that doesn't affect behavior change. Artinya untuk dampak inframarginal ini dampak dari kebijakan pajak yang tidak mengubah atau mempengaruhi perubahan perilaku dari individu. For the example, the government subsidies tax on charitable giving. Atau pemerintah itu mensubsidi pajak terhadap pemberian amal. The marginal impact is that more people are charitable. Dampak marginalnya, semakin banyak orang beramal dengan diterapkannya subsidi pajak terhadap pemberian amal itu oleh pemerintah. And the inframarginal impact is that people who are truly generous continue to do charity regardless of whether it is subsidies or not. Nah, untuk dampak inframarginalnya, orang-orang yang memang dermawan tetap akan beramal terlepas disubsidi ataupun tidak disubsidi. Okay, next. Okay, deduction versus tax credit. Tax subsidies can be in the form of deduction or tax credits. Jadi subsidi pajak itu dapat berupa deduction atau pengurangan pajak atau juga bisa berupa tax credit atau kredit pajak. Nah, deduction is to allow taxpayer to reduce PHKP by a certain amount. Nah, deduction itu mengizinkan pembayar pajak untuk mengurangi PHKP atau penghasilan kena pajak dengan jumlah tertentu. And in the other hand, tax credit allow taxpayer to reduce tax out by a certain amount. Jadi tax credit itu mengizinkan pembayar pajak untuk mengurangi pajak terutang dengan jumlah tertentu. To determine which one should be used, deduction or tax credit, the government must consider two things, namely consideration of efficiency and consideration of fairness. Jadi untuk menentukan mana yang harus digunakan, apakah deduction atau tax credit, pemerintah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan efisiensi dan pertimbangan keadilan. Okay, next. Okay, now we will continue the discussion by Dewa regarding deduction and tax credit. We will discuss both efficiency consideration and equity consideration to determine which one to use between deduction and tax credit.
Okay, the first is efficiency consideration. Efficiency consideration will depend on two things. The first is the nature of the demand for subsidized goods. So the second is how important it's to meet the minimum target. Oke, jadi pertimbangan efisiensi ini bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah sifat permintaan barang bersubsidi, dan yang kedua adalah seberapa penting untuk memenuhi target minimal. Nah, yang pertama ini adalah sifat permintaan barang bersubsidi adalah barang dengan permintaan elastis ini akan lebih efisien apabila diberikan dengan kredit pajak. Nah, itu pertimbangan efisiensi yang pertama. Yang kedua adalah seberapa penting untuk memenuhi target minimal, yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi banyak karena tidak ada target minimal. Misalnya, subsidi pajak pemberian amal. Jadi itu tidak ada target minimalnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pemerintah dapat memberikan subsidi dengan batas tertentu karena ada target minimal. Misalnya, subsidi ditargetkan untuk rumah susun sederhana karena rumah biasa itu tidak disubsidi. Oke, next. Setelah kita membahas tentang pertimbangan efisiensi, selanjutnya kita akan membahas tentang pertimbangan keadilan. Oke, based on equity consideration, tax credits are fairer than deduction. The deduction increases with a person's tax rate, which is making the deduction regressive. Whereas tax credits are available for all income. Berdasarkan pertimbangan keadilan, tax credit ini dinilai lebih adil daripada deduction. Karena kenapa? Karena deduction ini meningkat dengan tarif pajak seseorang, membuat pengurangan ini bersifat regresif. Sedangkan tax credit ini tersedia untuk semua pendapatan sehingga bersifat progresif. Jadi untuk regresif ini apabila meningkat tarif pajak kita, maka deduction ini pengurangannya juga akan meningkat. Maka mengapa dalam pertimbangan keadilan ini tax credit dinilai lebih adil daripada deduction. Oke, next slide. Oke, deduction versus tax credit, which is better? Oke, based on equity consideration, tax credit is better than deduction. Why? Because tax credits are fairer than deduction. Nah, deduction versus tax credit, manakah yang lebih baik? Jadi menurut pertimbangan keadilan, tax credit adalah lebih baik. Mengapa seperti itu? Karena tax credit ini dinilai lebih adil daripada deduction. The conclusion is, deduction is regressive tax. The higher PHKP, the higher the deduction. Dan tax credit, the amount of credit is the same for each PHKP. Jadi kesimpulannya adalah deduction ini merupakan pajak regresif. Mengapa regresif? Karena semakin tinggi PHKP, maka semakin tinggi pengurangannya. Dapat kita lihat di bagian yang sebelah kiri ya, yang marginal tax rate itu. Kita bisa lihat apabila income-nya semakin tinggi, maka semakin tinggi pula pengurangannya. Maka mengapa itu dia disebut regresif. Nah, selanjutnya, untuk kesimpulan selanjutnya adalah tax credit ini merupakan pajak progresif, yaitu besar kredit sama untuk tiap PHKP. Bisa kita lihat di tabel Excel ini, untuk bagian less tax credit ini kita bisa lihat bahwa pengurangannya itu sama, yaitu 1.000. Jadi, tax credit ini adalah merupakan pajak progresif. Oke, next slide. Okay, after we've discussed about efficiency and equity in deduction and tax credit, now we will discuss about efficiency and equity in tax application. Jadi setelah kita membahas tentang efisiensi versus equity pada penerapan deduction and tax credit, di sini kita akan membahas efisiensi dan equity dalam trade-off penerapan pajak. Okay, in the application of taxes, the government will find a trade-off. That's the trade-off between efficiency and equity. The application of taxes will reduce efficiency in the economy with the emergence of deadweight clause or DWL. DWL can lead to market failure when consumer surplus and producer surplus are reduced. On the other hand, the application of taxes will increase equity and social justice.
because taxes will reduce social inequality between rich and poor people and equalize social justice. Jadi, pada nyatanya dalam penerapan pajak ini pemerintah pasti akan menemui sebuah trade-off, yaitu antara efisiensi dan pemerataan. Trade-off-nya adalah penerapan pajak ini akan menurunkan efisiensi dalam ekonomi. Mengapa begitu? Karena dalam penerapan pajak ini akan menimbulkan adanya deadweight clause. Deadweight clause ini muncul karena surplus konsumen dan surplus produsen ini berkurang. Jadi surplus konsumen yang didapatkan oleh konsumen serta surplus produsen yang didapatkan produsen itu berkurang karena adanya penerapan pajak. Maka timbul adanya deadweight clause yang mungkin dapat menyebabkan adanya kegagalan pasar. Nah, di sisi lain, penerapan pajak ini akan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Mengapa begitu? Karena penerapan pajak ini sejatinya adalah upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial antara orang yang benar-benar mampu dengan orang yang di bawahnya, yaitu yang kurang mampu. Oke, next. Oke, let me give you an analogy. Efficiency is a measure of the economic pie, i.e. how much of the pie will be distributed to the community. And equity is how the cake distribute equally to society. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah analogi. Efisiensi itu bagaikan ukuran kue ekonomi. Jadi seberapa besar, seberapa banyak pemerintah itu memberikan kue kepada masyarakat. Yang tentunya pemerintah ini ingin memberikan besaran ukuran kue yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, untuk equity sendiri adalah analoginya adalah bagaimana kue itu dibagi, bagaimana caranya agar kue itu terbagi secara rata. Oke, efficiency is the community gets optimal benefits from the use of existing resource, and equity is the benefits of these resources are distributed fairly and equitably. Nah, di sini maksud dari efisiensi itu adalah masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang ada. Nah, dari trade-off yang tadi sudah kita bahas, penerapan pajak ini akan mengurangi efisiensi. Mengapa begitu? Karena masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang optimal. Karena seperti bahasan kita tadi, surplus konsumen dan surplus produsen ini akan berkurang karena adanya penerapan pajak. Nah, untuk equity sendiri adalah manfaat dari sumber daya tersebut dapat didistribusikan secara adil dan merata untuk semua pihak. Oke, next. Oke, the next is about tax incident which will be continued by my friend Bulan. Selanjutnya adalah tax incident. So, tax incidence is a theory that analyzes which economic actors actually bear the tax burden. This is because economic actors who are legally obliged to pay tax do not necessarily bear the burden themselves, the tax burden, but can transfer or share the tax burden to other economic actors. Jadi tax incidence ini adalah teori yang menganalisa pelaku ekonomi mana yang sesungguhnya menanggung beban pajak. Hal ini disebabkan pelaku ekonomi yang secara hukum wajib membayar pajak belum tentu menanggung sendiri beban pajaknya, melainkan dapat memindahkan atau membagi beban pajaknya kepada pelaku ekonomi yang lain, atau distribusi pembebanan pajak. Selanjutnya adalah tax incidence, statutory or versus economic. So, statutory incidence is the burden of the tax borne by the party that sends the check to the government. And economic incidence is the burden of taxation measured by the change in resources available to any economic agents as a result of taxation. Jadi kejadian hukum atau statutory incidence itu memperlihatkan bahwa pajak itu ditanggung oleh pihak yang membayar pajak pada pemerintah. Contohnya, pemerintah bisa saja mengenakan pajak sebesar 50% per galon terhadap pemasok bensin. Ada economic incidence itu memperlihatkan bahwa beban pajak diukur dengan perubahan sumber daya yang tersedia untuk setiap pelaku ekonomi sebagai akibat dari perpajakan. Contohnya itu apabila kemudian pom bensin membebankan pajak terhadap pembeli sebesar 25 sen, maka berarti konsumen menanggung beban pajak setengahnya. And when a tax is imposed on producers, they will raise prices to some extent to offset this tax burden. Jadi ketika pajak dikenakan pada produsen dalam pasar kompetitif, produsen akan menaikkan harga sampai batas tertentu agar keuntungannya tidak menurun.
Dan rumus beban pajak pada produsen adalah harga sebelum pajak dikurangi harga sesudah terkena pajak ditambah pembayaran pajak oleh produsen. When a tax is imposed on consumers, they are not willing to pay as much for a good, so price will fall. Jadi ketika pajak akan dikenakan pada konsumen dalam pasar kompetitif, konsumen itu tidak akan bersedia membayar pajak seluruhnya, maka harga akan jatuh sampai batas tertentu. Dan rumus beban pajak pada konsumen itu harga sesudah pajak dikurangi harga sebelum pajak ditambah pembayaran pajak dari konsumen. So, based on the curve in panel A, shows the equilibrium in the gas market before taxation in point A. 50 cent tax levied on gas producer. The statutory burden in panel B leads to decrease in supply from S1 to S2 and to a 30 cent rise in the price of gas from P1 to P3 point D. The real burden of the tax is borne primarily by consumers who pay 30 cents of the tax through higher prices, leaving producers to bear only 20 cents of the tax. Jadi di panel A ini menunjukkan equilibrium di pasar bensin yaitu sebelum pajak dengan harga bensin $1,5. Ada pada di titik A. Dan pajak 50 sen yang dibebankan pada produsen bensin atau beban hukum di panel B menggeser kurva dari S1 ke S2 karena ada pengenaan pajak pada konsumen melalui kenaikan harga sebesar 30 sen pada harga bensin dari P1 ke P2 titik D. Dengan demikian, beban yang sebenarnya ditanggung oleh produsen itu hanya 20 sen karena ia mengalihkan beban pajaknya kepada konsumen sebesar 30 sen. Okay, the next is about tax incidence and elasticity. The distribution of the tax burden is determined by the elasticity. The elasticity of demand and supply. The elasticity is how responsive the reaction to changes in the quantity supply or demand is to change in price. Keep in mind, producers are related to the supply curve and consumers relate to the demand curve. Jadi, di sini kita membahas terkait tax incidence dan elastisitas antara permintaan dan penawaran. Nah, pembagian beban pajak itu ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu seberapa responsifkah reaksi perubahan kuantitas yang ditawarkan atau diminta terhadap perubahan harga. Jadi, elastisitas itu membahas tentang seberapa responsifkah, seberapa besarkah perubahan kuantitas itu yang ditawarkan maupun yang diminta atas perubahan harga. Dan perlu kita ingat di sini bahwa produsen itu akan berhubungan dengan kurva penawaran, serta konsumen itu akan berhubungan dengan kurva permintaan. Okay, if one side of the market supply or demand shows perfectly inelastic condition, it will completely shift all tax responsibilities to one party. Jadi, apabila satu sisi pasar, entah itu supply maupun demand, menunjukkan kondisi inelastis sempurna atau perfectly inelastis, maka hal tersebut akan menggeser penuh atau full shifting seluruh tanggungan pajak kepadanya. Nah, full shifting sendiri adalah ketika satu pihak menanggung seluruh beban pajak. Jadi, apabila salah satu sisi pasar, entah itu pasar supply maupun demand itu menunjukkan kondisi inelastis sempurna, maka hal tersebut akan menggeser penuh, yang menjadikan beban pajak itu ditanggung oleh salah satu pihak. Nah, entah itu produsen maupun konsumen itu tergantung sisi pasarnya, supply maupun demand. Oke, mungkin teman-teman masih bingung dengan statement ini, maka kita akan langsung lanjut ke kurva pada next slide. Oke, this figure shows a perfectly inelastic demand curve. Jadi, kurva ini menunjukkan kurva permintaan with perfectly inelastic demand. Nah, with perfectly inelastic demand, consumers bear the full burden. Jadi kurva ini menunjukkan kurva permintaan dengan permintaan inelastis sempurna.
Jadi ketika kurva permintaan inilah sempurna, beban pajak semuanya ditanggung oleh konsumen. Jadi ini sesuai dengan pernyataan kita di slide sebelumnya ya. Apabila salah satu kurva, entah itu permintaan atau penawaran itu menunjukkan inelastis sempurna, maka salah satu pihak itu akan menanggung beban pajak seluruhnya. Nah, untuk pada kasus kurva ini, karena ini adalah demand curve, yaitu kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu berhubungannya dengan konsumen, maka beban pajak seluruhnya akan ditanggung oleh konsumen. Nah, ini seperti kita lihat, harga 100 adalah 101,5, dan harga setelah kena pajak adalah 2, di mana harga pajak 0,5 itu ditanggung seluruhnya oleh konsumen. Oke, next slide. Okay, next slide. This figure shows a perfectly elastic demand curve. Ya, jadi pada figur yang selanjutnya ini menunjukkan kurva permintaan with perfectly elastic demand dengan permintaan elastis sempurna, di mana with perfectly elastic demand ini producers bear the full burden. Jadi kalau slide sebelumnya itu adalah inelastis sempurna, maka ini adalah elastis sempurna, yang mana itu adalah kebalikannya. Pada kurva permintaan elastis sempurna, maka beban pajak semuanya ditanggung oleh produsen. Jadi yang perlu kita ingat tadi, inelastis sempurna pada permintaan itu ditanggung oleh konsumen, jika elastis sempurna ditanggung oleh produsen. Oke, next slide. Oke, next slide we will discuss about the impact of elasticity. The more inelastic a curve, the higher the tax burden borne the curve beside. The tax burden borne. The curve beside shows an inelastic supply curve. Therefore, the tax burden borne by producers is higher than the tax burden borne by consumers. Oke, di sini kita akan membahas tentang dampak elastisitas permintaan dan penawaran. Pada panel A ini menunjukkan tax on steel producers, yaitu inelastic supply. Semakin inelastis suatu kurva, maka beban pajak yang ditanggung semakin tinggi. Nah, grafik di samping ini menunjukkan kurva penawaran yang elastis. Ingat ya, kurva penawaran. Maka apabila kurva penawaran ini berhubungannya dengan produsen. Karena itu, beban pajak yang ditanggung oleh produsen lebih tinggi daripada beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, tentu saja statement ini sangat berhubungan dengan statement di slide kita sebelumnya, di mana kalau inelastis itu beban pajaknya akan ditanggung oleh salah satu pihak. Nah, kalau ini karena bukan inelastis sempurna, tapi semakin inelastis, maka akan semakin besar juga beban pajak yang ditanggung. Oke, next slide. Nah, slide ini adalah kebalikan dari slide sebelumnya. Jadi semakin elastis suatu kurva, maka beban pajak yang ditanggung semakin kecil. Nah, karena ini masih kurva supply, yaitu penawaran, maka penawaran itu berhubungan langsung dengan produsen. Grafik di samping menunjukkan kurva penawaran yang elastis. Oleh karena itu, beban pajak yang ditanggung oleh produsen akan lebih kecil daripada beban yang ditanggung oleh konsumen. Jadi kebalikannya dari kurva yang inelastis. Oke, next slide. Oke, selanjutnya yaitu terkait tax insiden yang berada di pasar tenaga kerja. Nah, untuk tax insiden yang berada di pasar tenaga kerja sendiri, itu bisa ditanggung oleh pekerjanya, kemudian bisa ditanggung juga oleh perusahaan, dan juga terdapat suatu kondisi, yaitu antara terdapat atau tidak terdapatnya nanti upah minimum dan bagaimana pengaruhnya. Nah, yang pertama ini yaitu tax on worker without minimum wages. Jadi, untuk kurva ini, the $1 per hour tax lowers the return to work at every amount of labor. Thus, individuals require a $1 rise in their wage to supply any amount of labor, and the supply curve shift upward from S1 to S2. With labor demand unchanged, the new equilibrium wage is $5.65. In this case, the tax is borne equally by worker and firm. Oke, jadi alur berpikirnya itu pajak $1 per jam itu menurunkan hasil kerja pada setiap tenaga kerja. Jadi individu itu membutuhkan kenaikan $1 dalam upah mereka untuk memasok sejumlah tenaga kerja. Dan oleh sebab itu, kurva penawaran itu bergeser ke atas atau dari S1 ke S2 tadi. Nah, dengan permintaan tenaga kerja yang tidak berubah, upah equilibrium baru itu ada di $5,65.
Dalam hal ini, pajak itu ditanggung secara merata oleh pekerja dan juga perusahaan. Oke, next. Ya, selanjutnya itu pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan tanpa ada minimum wage atau minimum upahnya. Nah, with the tax on firm, the demand curve shift downward from D1 to D2, and market wage fall to $4.65. The firm pay worker 50 cents less than the original $5.15, but must send $1 to the government. In effect, they are paying a wage of $5.65. Oke, jadi itu untuk kurva ini, alur berpikirnya itu dengan pajak ke atas perusahaan, kurva permintaan itu bergeser ke bawah, ke D1, dari D1 ke D2. Artinya perusahaan jika dikenai pajak, itu permintaannya akan berkurang gitu. Dan upah pasar itu akan turun menjadi $4,65. Nah, perusahaan membayar pekerja $0,5 kurang dari $5,15 yang asli. Nah, tetapi harus mengirimkan $1 kepada pemerintah. Akibatnya mereka membayar upah yaitu $5,65. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu terkait pajak yang dibebankan ke pekerja. Nah, dan juga terdapat upah minimum atau minimum wage. Nah, with a tax on worker, the labor supply curve shift upward as before, from S1 to S2. Workers are paid $5.65 per hour, but are forced to pay $1 of that to the government of taxes. The incidence is borne in the same manner as when there was no minimum wage. Oke, jadi untuk kurva ini, alur berpikirnya itu dengan pajak atas pekerja, kurva penawaran tenaga kerja itu bergeser ke atas seperti sebelumnya, dari S1 ke S2. Nah, pekerja itu dibayar $5,65 per jam, tetapi dipaksa untuk membayar $1 dari upah mereka kepada pemerintah untuk pajaknya. Nah, insiden ditanggung dengan cara yang sama, seperti ketika tidak ada upah minimum. Oke, for the next. Oke, selanjutnya yaitu pajaknya ditanggung oleh perusahaan dan terdapat upah minimum. With a tax on firm, the labor demand curve shift downward from D1 to D2. Without the wage barrier, the market wage would fall from $5.15 to $4.65, and firms would also pay $1 to the government. Working hours will be H2, and then with the minimum wage cannot adjust downward. So firm instead demand H3 instead of H2 hours worker, paying $5.15 per hour and also paying $1 to the government. The economic burden of taxes fall on the company. Oke, jadi untuk kurva yang ini, dengan pajak pada perusahaan dibebankan ke perusahaan, kurva permintaan tenaga kerja itu bergeser ke bawah seperti yang ada sebelumnya, yaitu dari D1 ke D2. Nah, tanpa hambatan upah atau dari minimum wage-nya tadi, upah pasar akan turun dari $5,15 menjadi $4,65, dan perusahaan juga akan membayar $1 kepada pemerintah. Jam kerja itu akan berkurang menjadi H2. Nah, dengan upah minimum, upah tidak dapat menyesuaikan ke bawah atau di bawah upah minimumnya gitu. Nah, sehingga perusahaan malah menuntut jumlah jam kerja H3 dibanding H2 dengan membayar $5,15 per jam. Jadi konsekuensi dengan adanya upah minimum ini, perusahaan harus membayar lebih ke pekerjanya. Nah, dengan cara itu jumlah jam kerjanya itu dikurangi lagi, yaitu ke H3. Nah, tapi di sini upahnya itu naik, jadi 5,15 lagi. Dan juga membayar $1 kepada pemerintah. Beban ekonomi dari pajak itu jatuh kepada perusahaan. Oke, next. Oke, dalam tax incident di pasar tenaga kerja ini terdapat hambatan untuk mencapai equilibrium pasar tenaga kerja yang kompetitif. For the first, yaitu minimum wage atau upah minimum, and then workplace norm atau norma tempat kerja, and for the last is union rules atau aturan dari serikat. Oke, next.
Okay, next we will discuss about tax incident in imperfectly competitive markets. Yaitu pada bahasan selanjutnya kita akan membahas terkait tax incidents di pasar monopoli dan pasar oligopoli. Monopoly markets are markets which there is only one supplier of a good, and monopolies are price makers, not price takers. However, monopolies doesn't mean that it can impose a full tax on consumers. Jadi, pada pasar monopoli ini, perusahaan adalah price maker, yang artinya bukan price taker. Jadi, yang artinya pendapatan atau harga ini ditentukan oleh pemegang monopoli, bukan oleh pergerakan pasar. Jadi, harga yang ditentukan ini, misalnya ada permintaan melonjak atau permintaan turun, itu tidak akan mempengaruhi harga, karena perusahaan monopoli ini adalah price maker, yaitu yang menentukan harga. Nah, contoh dari pasar monopoli ini adalah PLN, Pertamina, maupun PDAM. Seperti kita lihat sendiri, apabila kita beli Pertalite maupun Pertamax, itu kan harga sudah ditentukan. Nggak peduli banyak orang yang membeli ataupun sedikit orang yang membeli. Seperti itu. Nah, tetapi walaupun pasar monopoli ini adalah price maker, tetapi monopolis ini bukan berarti dapat dengan seenaknya membebankan pajak seluruhnya terhadap konsumen, yang artinya tax incidence pada pasar monopoli ini tetap berlaku. Okay, next slide. Okay, this curve shows monopoly market with the panel A shows the monopoly market without tax. Panel A shows the equilibrium in a monopoly market. The monopolist sets quantity produced where the marginal revenue curve intersect the supply curve at Q1. And then sets the price using the demand curve for the quantity at P1. Jadi panel A ini menunjukkan kurva monopoli market, pasar monopoli sebelum dikenakannya pajak, di mana kuantiti berada pada Q1 dan harga berada pada P1 dan titik keseimbangan ada pada titik A. Oke, pada panel selanjutnya adalah panel B, tax on consumers, itu di mana pasar monopoli ini telah mengenakan pajak pada consumersnya. When a tax is imposed on consumers in this market, as in panel B, the demand curve shifts downward from D1 to D2, leading the marginal revenue curve to also shift downward from MR1 to MR2. The new equilibrium quantity is Q2 with a new price of P2. Jadi, karena adanya pengenaan pajak pada pasar monopoli ini menjadikan kurva ini bergeser ke kiri, yang akan menyebabkan kuantitas yang diproduksi perusahaan itu berkurang dari Q1 ke Q2. Dapat kita lihat itu kuantitinya berubah ya dari Q1 ke Q2 karena pergeseran kurva ke kiri, dan harganya pun berubah dari P1 menuju P2. Nah, kuantitas yang turun dan juga harga yang turun itu pada akhirnya pendapatan marginal perusahaan monopoli pun akan berkurang karena penurunan kuantitas dan harga. Jadi selain kuantitas dan harga yang turun, marginal revenue perusahaan pun juga akan turun dari MR1 ke MR2. Oke, next slide. Okay, next slide we will discuss about the oligopoly market. Oligopoly market is a market that has the power to determine prices but is not as strong as a monopoly market. Therefore, what happens in an oligopoly market is actually the same as in a monopoly market. But the difference is that an oligopolist requires great effort to be able to determine prices. Jadi, pasar oligopoli ini adalah pasar yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga sama dengan pasar monopoli, tetapi tidak sekuat dengan pasar monopoli. Seperti contohnya, terdapat industri semen, industri rokok, dan jasa penerbangan, dan mungkin masih banyak lagi. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada pasar oligopoli, pada tax incident ini sebenarnya tidak jauh berbeda, atau bisa dikatakan sama dengan apa yang terjadi di pasar monopoli. Namun bedanya, oligopoli ini memerlukan usaha yang besar untuk dapat menentukan harga. Tidak sama dengan monopoli. Kalau monopoli kan emang benar-benar price makers di mana dia menentukan harga. Tetapi oligopolis ini ketika ingin menentukan harga, dia memerlukan usaha yang lebih besar daripada pasar monopoli. Oke, next slide. So next is tax incidence pada keseimbangan umum.
The models so far have focused on partial equilibrium. Partial equilibrium tax incidence is analysis that considers the impact of a tax on a market in isolation. Jadi tax incidence itu hanya dilihat pengaruhnya terhadap pasar itu sendiri atau single market. Padahal pajak di pasar itu berdampak pada harga untuk komoditas lainnya. To study the effect on related market, we use general equilibrium analysis. General equilibrium tax incidence is analysis that considers the effect on related markets of a tax imposed on one market. Karenanya dikenal general equilibrium tax incidence, yaitu analisis yang melihat pengaruh suatu kebijakan terhadap pasar equilibrium yang terjadi pada pasar lain yang terkait. So, for example, the city government would levy $1 restaurant tax on all meals in the city's restaurant. It is assumed that the demand for restaurant food in the cities is perfectly elastic because there are many substitute goods, such as cooking at home or going to other restaurants. The demand for restaurants in a city is perfectly elastic. Therefore, prices cannot be increased at the time of taxation. As a result of the $1 tax on food, the quantity of food falls from S1 to S2, with the quantity of food demanded and supply falling to Q2. The price of the food in the restaurant remains $20, as the restaurant must bear the full tax burden. Jadi berdasarkan kurva ini, misalkan pemerintah itu memungut pajak restoran sebesar $1 pada semua makanan pada restoran kota tersebut. Diasumsikan permintaan untuk makanan restoran di kota itu elastis sempurna karena ada banyak barang substitusi seperti memasak di rumah atau pergi ke restoran lainnya. Permintaan untuk restoran di kota tersebut itu elastis sempurna. Oleh karena itu, harga tidak bisa dinaikkan pada saat dikenakan pajak. Sebagai akibat pajak $1 pada makanan, jumlah makanan jatuh dari S1 ke S2 dengan kuantitas makanan yang diminta dan dipasok turun ke Q2 sebesar 950. Jadi harga makanan di restoran itu tetap $20 karena restorannya harus menanggung beban pajak sepenuhnya. Next is restaurant tax incidence, labor versus capital. In macroeconomic model, firms cannot function alone but combine capital and labor to produce output. Jadi dalam model makroekonomi itu perusahaan tidak bisa berfungsi sendirian, tetapi menggabungkan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output. When the government impose a restaurant tax, the tax is fully borne by the restaurants. But in fact, the tax burden is borne by the production factors used by the restaurant, for example, by labor and capital. Jadi ketika pemerintah mengenakan pajak restoran, maka pajak sepenuhnya ditanggung oleh restoran tersebut. Namun sebenarnya beban pajak tersebut ditanggung oleh faktor produksi yang digunakan oleh restoran tersebut, misal tenaga kerja dan lain-lain. So, based on the curve, in panel A, the supply of labor to restaurant is perfectly elastic. So when the tax is charged, the labor force falls to D2. Because the company cannot produce the amount of wage, because there is a minimum wage provision, it means that wage do not change and workers do not bear anything. However, in panel B, the supply of capital to restaurant is perfectly inelastic. So the demand for capital falls to D2. The rate of return on capital falling by the full amount of the tax to R2. So if the restaurant tax is charged to restaurant assuming there is a minimum wage provision, those who bear the tax burden are actually the capital holders. Jadi pada panel A ini pasokan tenaga kerja restoran di restoran elastis sempurna. Jadi saat pajak dibebankan, maka tenaga kerja turun dari
D1 ke D2 karena perusahaan tidak dapat menurunkan besarnya upah karena ada ketentuan upah minimum. Berarti upah tidak berubah dan pekerja tidak menanggung apapun. Tetapi pada panel B, pasokan modal ke restoran itu inelastis sempurna. Jadi permintaan modal jatuh dari D1 ke D2. Tingkat pengembalian modal turun dengan jumlah penuh pajak menjadi R2. So, apabila pajak restoran dibebankan ke restoran dengan asumsi ada ketentuan upah minimum, yang menanggung beban pajak sebenarnya para pemegang modal. Okay, guys, maybe that's enough from us. Thank you for your attention. Then we will open a discussion session with a question and answer session. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab. Mungkin yang ingin bertanya, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Bulan, Jerisko dan Zilullah. Please, is there a question? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Oke, Nikoma ya. Ayo, Harga. Okay, first I want to say thank you to the group for a great presentation. And I want to ask a question about tax incidence di pasar oligopoli. Nah, tadi kan sempat dijelaskan kalau tax incidence yang terjadi pada pasar oligopoli itu sebenarnya sama dengan di pasar monopoli, hanya saja memerlukan usaha yang besar dalam menentukan harganya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu maksud dari usaha yang besar itu bagaimana ya? Atau mungkin bisa dijelaskan nggak ya, disebutkan contohnya gitu, biar lebih kebayang maksudnya, sehingga alasan tersebut tuh yang membedakan antara pasar monopoli dengan pasar oligopoli, seperti itu. Terima kasih. Baik, Ayu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa kita keep terlebih dahulu untuk menampung pertanyaan yang lain ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya. Tasya, Bapak, Sapati, silakan Tasya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya yang luar biasa. Izin bertanya terkait penggolongan tarif pajak. Nah, sebenarnya apa saja sih contoh pajak-pajak yang tergolong progresif dan regresif? Kemudian, apakah ada negara yang menerapkan tarif regresif? Karena kalau yang saya tangkap tadi, pengenaan tarif progresif itu dikatakan lebih adil daripada tarif yang regresif. Seperti itu. Terima kasih. Bagus ya, Kak Sawafa ya pertanyaannya. Ini sama-sama dari Magelang kan? Zahra Magelang juga ya? Iya, sama, Sir. Oke. Kan, Baik, Tasya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Boleh. Oke, Noval, silakan. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi di slide 13 itu dijelaskan terdapat trade-off dalam penerapan pajak, yaitu masalah efisiensi dan equity. Nah, dari kedua masalah tersebut, manakah keputusan paling tepat yang sebaiknya diambil oleh pemerintah? Terima kasih. Oke, antara efisiensi dan equity ya, Novel ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ada else? Izin bertanya. Ilham, silakan Ilham. Firdaus. Thank you for the change. Izin bertanya terkait tax incidence. Tadi saya agak bingung. Pembahasan ini apakah relevan untuk semua jenis pajak atau hanya pajak tertentu ya? Mohon di-elaborate gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Semua jenis pajak ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Izin bertanya. Baik, silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penjelasan materi yang sudah dibawakan dengan sangat baik oleh teman-teman kelompok 8. Di sini saya masih belum paham mengapa tax deduction itu bersifat regresif dan tax credit bersifat progresif. Boleh nggak dijelaskan ulang ataupun diberi contoh lain agar lebih mudah untuk saya pahami? Ini tax deduction ya, Rizky ya, Mari ya? Iya, Pak. Oke, bagus ya pertanyaannya. Oke, ada lagi? Izin bertanya. Diana, silakan. Diana. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya terkait dengan tarif progresif. Menurut kelompok kalian, apakah tarif progresif dalam PPh yang ada di Indonesia ini sudah adil
Jika belum, lalu seharusnya bagaimana kebijakan yang tepat diambil oleh pemerintah? Terima kasih. Oke. Tarif pajak progresif ya, Diana ya. Oke, apakah sudah ada? Baik. Apakah masih ada? Oke, sementara itu dulu ya. Nanti sama yang lain silakan ditanggapi. Kelompok 8, Zahra dan kawan-kawan. Baik, Sir. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah bertanya. Di sini kami meminta izin mungkin sedikit 2 menit waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Ayu, di sini aku mau konfirmasi pertanyaan ya. Apakah pertanyaannya itu terkait tax incidence, masih bingung yang menjadi maaf. Yang dimaksud dari pasar oligopolis memerlukan usaha yang besar untuk dapat menentukan harga. Apakah itu? Iya, betul. Baik, dari maksud sendiri dari oligopoli itu memerlukan usaha yang lebih daripada pasar monopoli karena sejatinya pasar monopoli dan pasar oligopoli itu pasar yang berbeda. Pasar monopoli itu hanya dikuasai oleh satu perusahaan yang mana sudah pasti itu dapat lebih mudah untuk menentukan harga. Untuk seperti tadi contohnya PLN, PDAM, Pertamina itu dapat mudah dengan menentukan harga karena tidak ada pesaing yang lain, karena tidak ada kompetitor yang lain. Sedangkan apabila oligopoli itu tidak hanya satu perusahaan, tetapi lebih dari satu perusahaan. Nah, biasanya pasar oligopoli ini berkisar antara 2 sampai 10 perusahaan. Jadi karena perusahaan yang lebih dari satu ini memungkinkan harus terjadi persaingan di antara mereka. Jadi memerlukan usaha yang lebih besar untuk menentukan harga. Karena kalau tidak, mereka akan kalah dalam pasar. Nah, biasanya untuk mendapat keuntungan dalam pasar oligopoli ini dibutuhkan suatu kerjasama dari beberapa perusahaan dalam satu industri itu untuk menentukan harga. Karena jika tidak dilakukan kerjasama, maka salah satunya akan jatuh. Seperti itu. Bagaimana Ayu? Apakah sudah bisa dipahami? Jadi karena ada kompetisi itu ya yang menyebabkan. Iya. Oh iya, baik. Betul, karena dia tidak hanya satu perusahaan, tetapi ada beberapa perusahaan yang tergabung membentuk satu industri seperti itu. Baik. Terima kasih Zahra atas penjelasan. Kita kasih contoh ini ya, yang pertanyaan Ayu ya. Kalau penerbangan nih, Ayu pernah naik Garuda nggak? Iya, pernah Pak. Pernah naik Lion atau Batik Air? Pernah. Bedanya nggak apa Garuda sama Batik Air? Bedanya mungkin di kualitas ininya Pak. Oke. Lebih mahal mana antara Garuda dengan Batik Air? Garuda Pak, pas itu. Garuda. Iya. Oke. Nah, itu kan sama-sama perusahaan penerbangan ya. Tapi kenapa kok jauh sekali ininya harganya? Padahal kan bisa aja dia membuat satu rate harga yang sama gitu ya. Nah, oligopoli itu seperti itu. Jadi dia jadi kayak kompetitor antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Makanya kenapa Batik Air bisa lebih murah gitu ya dibandingkan dengan Garuda. Yang mungkin Garuda mengutamakan kualitas ya. Kalau keamanan semuanya sama. Sekarang keamanan itu harus nomor 1 ya untuk penerbangan ya. Karena itu safety first gitu ya. Tapi untuk pelayanan Garuda dapat makan,
nasi misalkan ya, KDR hanya roti misalkan, dan itu pun ininya kecil ya. Nah, untuk Garuda minumnya jus gitu ya. KDR itu hanya air putih ya. Kemarin saya ke Medan cuma dikasih air putih. Sama ini, pada saya air putih bawa sendiri. Jadi intinya sebenarnya nggak terlalu ini ya. Ya sudahlah, kita terima ya. Rotinya juga roti ini ya, ke Medan itu. Tapi kalau Garuda memang lebih berkualitas dan lebih mahal gitu ya. Ayu pernah kos di Jurangmangu nggak? Iya, pernah, Di Bogor. Di mana dulu kos waktu tingkat 1? Di Sarmili. Sarmili. Nah, Iya. di Sarmili itu berapa waktu itu? Ayu boleh tahu 1 tahun? Per bulannya 1,3. Oh, per bulan. Oke. Bisa jadi kalau dia oligopoli itu ada kesepakatan antar warga pemilik kosan, itu harganya akan seragam itu 1,3, 1,3, 1,3 gitu ya. Nah, itu fasilitasnya juga hampir sama. Nah, itu kalau ada kesepakatan harga, dia bisa mengatur harga. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, dia akan bersaing itu. Artinya harganya bisa jauh lebih murah. Makanya waktu kita penerimaan kalian ya, kalian kan termasuk penerimaan yang besar ya, 2.000 ya, kalau nggak salah waktu itu ya. 2.000 atau 7.000 ya? 2.000, Sir. 2.000. Oke, sebelumnya ada 7.000 ya. Yang 7.000 itu benar-benar gila-gilaan itu kos-kosan, harganya langsung melambung 2 kali lipat. Kalian kena imbasnya, karena habis itu kan ini nggak mungkin turun kalau harga biasanya. Kalau udah naik, susah turunnya ya. Jadi kalau waktu kalian ke sini ya harganya jadi mahal. Nah sekarang, karena di kosan dekat kampus itu banyak yang kosong, kalian bisa menawar itu. Boleh nggak Bu, saya tawar 1,2, misalkan ya tadi 1,3 ya, Ayu. Per bulan. Nah, kalian kalau nggak boleh, saya akan cari yang lain. Dia akan menahan itu. Oh, jangan, ya udah saya kasih aja. Biasanya gitu. Makanya kalau nanti Ayu kos dekat kampus lagi, bisa ditawar itu, Ayu. Ada rencana ke sini, Ayu? Ke dekat kampus? Ada, Pak. Kapan rencana mau datang ke sini? Cari kos? Akhir Juli. Akhir Juli ya? Iya. Oke, karena mendekati ujian akhir ya. Nanti ujian akhir kalian kan di kampus ya? Udah tahu kan, Ayu ya? Iya, tahu? iya, Pak. Semuanya ya. Jadi persiapan ya, prepare ya, for coming to the kampus ya. Bagus gitu ya. Tadi effortnya kenapa kok lebih ini ya? Dia harus mengkomunikasikan dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Baik, terima kasih, Pak. Iya, makasih. Ayu sama Wulan kompetitor bukan? Saya nanya nih. Kompetitor bukan? Bukan, Sir. Bukan, karena Kami teman. bukan kalian teman. Kalian tidak harus saling menjatuhkan ya. Kalian bukan swasta, kalian tidak berorientasi mencari keuntungan. Walaupun kalian berkompetisi untuk mencari nilai yang bagus, tapi tidak harus saling menjatuhkan satu sama lain. Gitu ya. Jadi antar teman, antar sahabat ini semuanya adalah saudara ya, bukan kompetitor ya, bukan pesaing. Jadi jangan khawatir kalau ada teman yang lebih pintar ya. Senang aja malah. Wah, senang nih, lebih pintar nih, sama belajar ya. Nah, yang pintar juga kalau ini jangan pelit-pelit ilmu ya. Oh, ayo kita belajar bareng. Misalkan nanti kalau waktu di kampus ya, mendekati ujian akhir ya, boleh belajar bareng tapi tidak boleh mengerjakan bareng-bareng ya. Maksudnya mengerjakan ujian jangan bersama-sama, nanti kan ada masanya gitu ya. Gitu ya, Ayu ya sama Wulan ya. Terima kasih ya, bagus tadi pertanyaannya ya. Oke, next question please. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan oleh Tasya yang akan dijawab oleh Dewa. Oke, untuk pertanyaan Tasya, saya konfirmasi dulu ya Tasya. Jadi pertanyaannya itu apa contoh pajak yang tergolong progresif dan degresif? Kemudian apakah ada negara yang menerapkan tarif degresif seperti itu ya Tasya? Iya benar. Oke, jadi balik ke pengertiannya dulu lagi bahwa dalam tarif progresif saat pemungutan pajaknya atas presentasinya itu akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Nah, di Indonesia sendiri jenis tarif pajak ini yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, kebalikannya dengan pajak progresif yaitu persentasenya itu tarif degresif ya. Nah, itu persentase pajaknya itu yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya itu meningkat. Nah, dengan kata lain, persentase akan tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
Nah, dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif itu tidak pernah diimplementasikan ya. Nah, tarif degresif ini itu dinilai kurang adil karena hanya mengenakan pajak dengan persentase yang semakin kecil gitu. Padahal kan penghasilannya itu semakin besar gitu kan. Nah, sehingga dengan tarif degresif ini kami belum menemukan tuh adanya negara yang menerapkan tarif degresif. Rata-rata itu negara menerapkan tarif untuk yang progresif. Seperti itu, Tasya. Apakah sudah cukup? Mana Tasya? Cukup, sangat cukup. Terima kasih. Memang ini ya, kalau dalam teori ada ya regresif, tapi kan itu dalam implementasi hampir tidak ada ya. Yang ada itu tarif pajak tunggal dan progresif. Kalau di Australia, waktu dulu saya kerja ya, kalian sudah tahu kan saya kerjanya apa di Australia dulu? Saya pernah cerita kan, saya kerja sebagai office boy ya, yang membersihkan kampus ya. Jadi saya vakum gitu ya, kemudian juga ngepel gitu ya, pakai alat sih itu ya. Jadi pakai alat ini, kemudian juga pokoknya bersih-bersih lah, intinya begitulah ya. Nah di sana saya waktu itu kaget, pajaknya besar sekali ya, 25%. Jadi sekian itu akhirnya saya terima cuma segitu. Tapi intinya karena tarif tunggal ya, itu dikembalikan juga ya di akhir waktu saya balik ke Indonesia itu. Namanya tax return, ada kebijakan di sana. Pokoknya di sana kalau punya income langsung aja dikenai pajak. Nggak peduli dia berapa ininya. Langsung dipotong 25% untuk negara, untuk inilah ya. Nah, di akhir tahun itu biasanya ada namanya kebijakan tax return ya, bagi yang tadi itu dia tuh di bawah, kalau di kita ini ya PTKP gitu ya, penghasilan tidak kena pajak. Artinya kalau di kita itu ada tarif progresif, di sana malah nggak ada. Jadi semuanya sama, tunggal. Tapi saya dapat pengembalian pajak waktu saya mau balik ke Indonesia ya, saya urus, kemudian saya minta dikembalikan pajak yang telah saya bayar karena saya berada di bawah garis kemiskinan, gitu ya. Maksudnya kemiskinan itu penghasilan di sana, walaupun di Indonesia punya penghasilan, gitu ya. Karena di sana untuk student itu di bawah ini, rate-nya itu di bawah ini, PTKP lah namanya ya, penghasilan tidak kena pajak. Harusnya nggak kena, tapi waktu itu dipotong, dikembalikan lagi ya ke yang membayar tadi. Jadi di dalam praktek susah ya menemukan yang regresif tadi ya, tas saya. Yang banyak itu progresif. Mobil juga gitu ya. Adik saya kemarin kan beli mobil ya. Adik saya itu direktur ya di LPS. Dia beli mobil yang kedua, itu pajaknya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan yang pertama. Jadi saya juga bingung. Padahal yang pertama mobilnya Camry ya. Beli Fortuner. Nah, Fortuner itu dengan Camry harganya sebenarnya lebih mahal Camry. Tapi pajaknya lebih gede Fortuner karena dia yang kedua gitu. Mobilnya yang kedua itu pajaknya lebih besar daripada yang pertama. Jadi itu diterapkan di Jakarta ya untuk yang mobil ya, progresif untuk yang ini. Saya nggak tahu apa pertimbangan adik saya beli mobil lagi. Katanya di Jakarta itu ganjil genap, makanya mobilnya dua gitu ya, satu ganjil satu genap. Tapi ya itu pilihan lah. Kalau udah kebetulan ya udah silahkan. Saya sih kalau seperti itu kan nggak bisa menghalangi ya. Cuman saya merasa kok terlalu berlebihan juga ya, apa ya? Menurut saya ya, kenapa harus beli mobil yang bagus-bagus gitu ya? Tapi kata adik ya lebih nyaman, mas gitu ya sudahlah. Saya nggak mau mencampuri urusan adik saya. Tapi saya ini aja, yang penting kebutuhan aja ya adik saya bilang gitu ya mas gitu. Intinya dia ini sih, karena kalau udah punya gaji yang besar itu ya mohon maaf ya nanti kalau kalian pada waktunya ya, itu beli apa-apa memang mudah. Artinya nggak ada kesulitan. Beda dengan yang di awal-awal ya. Kalian nanti kan waktu jadi pegawai negeri kan golongan 2C ya. Jangan bermimpi punya mobil Camry dulu ya. Kecuali kalau orang tua kalian kaya ya, mohon maaf ini beda ya, beda dari orang tua beda. Tapi kalau yang kalian sendiri bersabar dulu lah. Nanti pada saatnya 10 tahun gitu ya atau 20 tahun yang akan datang itu sangat mudah ya untuk mendapatkan itu. Tapi jangan melalui korupsi ya atau melalui yang ilegal gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti dapat beasiswa ya ke luar negeri ya, itu pulang-pulang kalian
sudah di nanti itu jabatannya. Walaupun kalian tidak minta ya. Jadi kalau dalam perjalanan karir ya, kalau orang sudah memperoleh scholarship ya dari luar negeri itu cenderung ya lebih mudah untuk mendapatkan jabatan dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan scholarship. Biasanya gitu ya. Kalau di Kementerian Keuangan saya amati ya. Sama-sama lulusan S2. Yang satu dia kuliah sendiri. Yang satu beasiswa dari luar negeri. Yang dapat jabatan duluan yang kuliah luar negeri. Ini yang saya amati ya. Jadi enaknya kalau kalian dapat scholarship itu selain kalian nggak bayar kuliah, pelan-pelan dapat penghargaan semacam itulah ya. Maka usahakan ya nanti kalian dapat scholarship semua ya. Nah, mudah-mudahan ya. Ini mimpi saya juga gitu. Waktu saya di 4 akuntansi dari STAN ya. Waktu itu namanya STAN bukan PTN STAN ya. Saya itu punya mimpi ya, keinginan yang kuat dapat beasiswa. Makanya saya persiapkan diri setelah lulus 4, saya belajar terus apa sih ininya bahasa Inggris dan sebagainya, improve gitu ya. Pada kesempatan datang, nah kita udah siap. Nah itulah, maka karena sudah siap, kemudian bisa menanggulangi kesempatan itu dengan baik, kalian jadi memanfaatkan, jadi beruntung dapat. Beda dengan mohon maaf, kesempatannya ada, tapi kalian belum siap, diambil orang lain. Nah, makanya sejak sekarang ya udah persiapkan diri ya. Nanti kalau udah lulus di 3, ambil di 4 atau S1 di luar ya kalau susah ya. Nah, setelah itu baru persiapan ke luar negeri ya. Ini dorongan saya ya, harapan dan juga mudah-mudahan ya kalian semuanya punya keinginan yang sama untuk bisa melanjutkan studi ya ke luar negeri ya, harapan itu. Baik, next question. Tadi gitu ya dari pertanyaannya saya tadi ya. Oke, silahkan. Pertanyaan dari terima kasih, Ilham Pak. atau yang Selanjutnya adalah pertanyaan dari Noval yang mungkin akan dijawab oleh Hulam. Oke, silakan Hulam. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Noval tadi mengenai trade-off dalam penerapan pajak, yaitu masalah efisiensi dan equity. Keputusan mana yang paling tepat sebaiknya diambil oleh pemerintah. Seperti itu ya? Ya benar. Jadi kalau kita bicara keputusan yang paling tepat yang dapat diambil pemerintah itu tergantung dari situasi dan kondisi Indonesianya terlebih dahulu. Misal jika ekonomi Indonesia belum efisien, maka kebijakan pajak dapat dilonggarkan terlebih dahulu. Contohnya yaitu ketika pandemi COVID-19, di mana ekonomi sedang turun dan tidak efisien, maka diperlukan insentif pajak untuk wajib pajak agar memulihkan ekonomi. Selain itu, jika ekonomi Indonesia sudah efisien atau bahkan terlalu efisien, sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan pajak yang ketat dan lebih meningkatkan pemerataan serta keadilan, supaya kesenjangan di antara masyarakat itu tidak terpaut jauh. Seperti itu, Noval. Apa bisa menjawab? Mana Noval? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, ini saya mau nanya Jilal. Tadi kamu menyatakan ada pelonggaran. Seperti apa pelonggaran Pak yang masa pandemi? Contoh real. Gimana Pak? Nah, tadi kan Jilal bilang ada kelonggaran di masa pandemi. Maka efisiensi diutamakan sehingga nggak membebani para pembayar pajak. Nah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti apa contohnya di Jilal? Mungkin pada pajak pada UMKM. Ya betul, UMKM itu gimana? Coba, nah ini biar kalian update ya. Contoh pajak UMKM itu gimana sih yang diterapkan kemarin? Udah dicabut sekarang, tapi pernah diterapkan oleh pemerintah. Gimana kebijakannya? Dulu. Salah satunya itu kalau UMKM itu terkait keterangan PP 23
tentang pemanfaatan insentif PPh final ditanggung oleh pemerintah. Jadi UMKM itu tidak perlu untuk membayar pajak. Oke, itu untuk UMKM yang apa? Yang ditanggung pemerintah. Kondisi seperti apa pajaknya? Atau mengenai tarif. Kalian pernah belajar Perpu kan? Ada kan? Perpu nomor 1 tahun 2021. Yang kebijakan itu loh, keuangan negara itu. PPh-nya yang tadinya asalnya berapa persen jadi lebih kecil itu. Ada juga kan gitu kan? Judulnya? Iya. Jadi UMKM itu hanya dikenakan tarif sebesar 0,5% dari PPh final ya, Pak? Oke, 0,5% dari apa? Dari PPh final ya, Pak? Itu untuk yang UMKM ya. Terus yang untuk PPh secara keseluruhan, PPh badan, yang di Perpu nomor 1 2021. Perpu nomor 1 2020. Undang-undang yang mengenai keuangan negara di masa pandemi ya. Kan itu awalnya 25% ya pajaknya PPh badan. Terus berkurang menjadi berapa? 22% kan? Oh iya, Pak. Turun. Sampai tahun berapa itu 22%? Tahun 2021 kan? Iya, Pak. Terus turun lagi berapa persen? Sudah ketemu perpunya? Siapa yang udah baca perpu? 20% Pak turun Pak. Rencananya di 2022 itu rencananya turun ke 20%. Kemudian benar. karena ada HPP, nah di HPP itu ditetapin bahwa di 2022 selanjutnya itu 22% Pak. Jadi nggak jadi yang 20% itu. Oke, jadi awalnya 20% itu kalau pandeminya berlanjut, ya. Kalau ini ternyata melandai, naik lagi tuh 22. Itu contoh kebijakan. Itu ya, dulu ya Novel ya. Itu terkait dengan efisiensi tadi. Jadi memang betul ya tadi sampaikan dulu lah ya. Jadi kalau equity itu kan ya udah pokoknya segitu. Nah, kalau udah pokoknya ini tambahkan kita ada efisiensi. Bagus ya tadi Dwi Sarul Rahman ya, itu Perpu ya, betul nggak Dwi? PP Pak. PP ya, PP Iya, tahun Pak. berapa? Nomor berapa? Dwi. Peraturan pemerintah nomor? Nomornya saya lupa tapi tahun ini tahun 2020 Pak. Oke, 2020 ya. Iya. Nomor 30 Pak. Nomor 30 tahun berapa? Jara? 2020. Oke, tentang apa itu PP-nya? Penurunan tarif pajak penghasilan. Ya, dari berapa persen PPh-nya? Dari 25 ke 22 ya? Yep. Jadi 20 ya? Oke, nanti di-share ya ke teman-teman ya, Zahra ya? Iya, Pak. Oke, bagus ya. Terima kasih ya, Zahra dan Dwi Sarul Rahman ya. Kalian memang ini dituntut mengupdate peraturan. Kadang peraturan itu udah berlalu, yang berlaku, yang terbaru itu kalian wajib tahu. Tapi kalau kalian mengetahui yang komprehensif sejarahnya, itu lebih bagus ya. Mengapa itu berubah? Pasti ada namanya filosofi ya, kebijakan. Jadi kebijakan itu berubah karena dengan kondisi ya. Jadi gitu ya Novel ya, Farhan ya. Jadi pertanyaan bagus tadi tuh, gimana menerapkan adanya equity, di mana efisiensi ya, tergantung dari kondisi ekonomi ya, terutama itu ya Novel ya. Tadi udah dijelaskan ya Zirullah ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih ya. Bagus ini ya, pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, dan juga Mas Dwi ada tambahan. Ya. Oke, next question please.
Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ilham, yaitu terkait tax incidence, apakah yang menjadi fokus analisanya? Apakah terhadap semua jenis pajak atau pajak tertentu, misal PPN? Apakah seperti itu, Ilham? Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini kami menjawab sepengetahuan kelompok kami, yang mungkin nanti ada tambahan dari Bapak, mohon maaf Pak, dapat ditambahkan ataupun dari teman-teman sendiri. Untuk pembahasan tadi yang tax incident itu tidak hanya mengacu pada PPN. Kalau PPN mungkin dapat dilihat di tadi ya di yang pasar elastisitas, tetapi di tax incident di bagian yang dijelaskan oleh Dewa yaitu tadi tax incident pada pasar tenaga kerja itu juga berhubungan langsung dengan PPh. Yaitu dapat dilihat sendiri tadi buktinya bahwasanya apabila terdapat upah minimum pajak upah itu dapat ditanggung oleh perusahaan, jadi tidak hanya ditanggung oleh pekerja. Jadi berlaku juga tax incident pada pasar tenaga kerja, yang artinya tidak hanya PPN, tetapi PPh juga dapat memperlakukan tax incident. Seperti itu. Bagaimana Ilham? Baik, terima kasih Zahra jawabannya. Oke, bisa dimengerti ya, Ilham ya, disampaikan Zahra ya. Siap Pak, bisa Pak. Tax incident itu kan ya siapa sih yang benarnya yang menanggung itu ya. Dalam praktek memang ini ya, dalam praktek itu tidak ada yang inelastis sempurna atau elastis sempurna. Pasti ada porsi di mana ada yang menanggung produsen, di mana ada yang menanggung konsumen, gitu ya. Kalau dia lebih inelastis untuk demand ya, nanti yang paling menanggung paling berat ya konsumen ya. Dari grafik tadi ya. Jadi kalau demand kan terkait dengan konsumen ya, tadi sampaikan Zahra ya. Kalau yang supply kan oleh produsen, gitu ya. Jadi kalau misalkan demand-nya adalah lebih inelastis, itu kan inelastis kan tegak lurus tuh, hampir ini ya. Itu yang paling besar nanggung beban pajak pasti konsumen. Contohnya apa ini kalau yang inelastis tuh? Contohnya orang yang berobat di rumah sakit mewah, misalkan. Nah, itu pasti untuk sewa kamar, perawatan, dan sebagainya itu dibebankan kebanyakan oleh konsumen ya. Tapi kalau berobatnya di rumah sakit pemerintah daerah, nah beda lagi ya. Kan namanya orang berobat itu biasanya orang kaya, berapapun biayanya ditanggung, udah nggak apa-apa, yang penting sehat, yang penting nggak meninggal gitu ya. Yang penting nggak, pokoknya sembuh gitulah intinya yang penting, berapapun. Tapi bagi orang miskin berat untuk nanggung hidup aja ini, tambah sakit lagi beban. Ya tentu dia akan berobatnya pilih yang murah atau bahkan yang kalau bisa gratis, BPJS misalkan gitu ya. Nah itu kalau itu yang menanggung kebanyakan ya rumah sakit atau dari pihak pemerintah. Tapi kalau di rumah sakit swasta di Singapura misalkan yang menanggung siapa? Pasien. Itu ya. Itu contoh-contoh tadi itu ya. Itu ya Ilham ya. Itu tambahan dari saya. Sure, thank you. Ya, ya baik Kak. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan dari Rizky Nuari yang akan dijawab oleh Dewa. Dewa, silahkan. Oke, thank you Zahra. Oke, sebelumnya mohon maaf Sir, kamera saya harus dimatikan karena sinyalnya sedang kurang stabil. Networking-nya. Silakan. Oke, konfirmasi pertanyaan dari Rizky Nuari yaitu terkait mengapa tax deduction itu bersifat regresif dan tax credit itu bersifat progresif. Nah, itu boleh dijelaskan ulang dan bagaimana contohnya gitu kan. Apakah seperti itu Rizky? Iya, benar. Oke, jadi deduction itu umumnya tersedia untuk semua pelapor pajak. Tetapi sejauh mana manfaat seseorang itu tergantung pada pendapatannya. Dan mengingat bahwa tarif pajak penghasilan kita adalah progresif, artinya deduction lebih berharga bagi individu yang berpenghasilan tinggi. Yang berarti bahwa pengurangan pajak itu bersifat regresif apabila deduction itu. Nah, contohnya itu misalkan pada suatu golongan pajak, pengurangan $1 ini dapat berarti hal yang berbeda untuk tagihan pajak kita. Nah, jika kita berada di golongan pajak terendah, misalkan itu kita menggunakan rate di US, nah itu 10% pada 2019. Tagihan pajak kita itu akan berkurang 10% dari $1 atau 10 sen.
Nah, tetapi jika berada di golongan pajak tertinggi, misalkan yaitu 37% di US, tagihan pajak kita itu akan berkurang 37% dari $1 atau 37 sen. Ini berarti bahwa semakin tinggi penghasilan kita, semakin besar manfaat yang dapat kita terima dari mengklaim pengurangan atau deduction dari pajak itu. Oleh sebab itu dikatakan regresif seperti itu. Kebalikannya dari progresif. Bagaimana Rizky? Apakah cukup? Baik, cukup. Terima kasih atas jawaban. Oke, jadi bisa diterima ya, Rizky, Noari, penjelasan dari Jerisko ya? Yes, sir. Oke, ini memang deduction itu kan pengurangan pajak itu ya, Jerisko ya? Betul, Pak. Nah, di dalam tax planning ya, saya dulu pernah jadi tax officer ya di sebuah perusahaan. Itu kalau saya membuat semacam tax planning itu, kan harus dibuat jangan sampai kita tuh kena denda. Denda itu sudah dianggap bukan ini, jadi bukan deduction lagi. Jadi misalkan denda itu gini, terlambat menyampaikan SPT itu ya, itu udah denda itu bukan menambah beban. Jadi supaya nggak kena denda, pajaknya itu tepat waktu, termasuk penyampaian ini. Kalau misalkan sebagai bendahara ya, saya dulu di KPK sebagai bendahara ya, itu kan setiap bulan saya harus menyampaikan laporan ke kantor pajak, maka laporan itu nggak boleh terlambat, termasuk SPT. Karena kalau terlambat kena denda itu nggak boleh dibebankan ke negara pribadi itu. Anda harus bayar sendiri tuh, wah berat nih, walaupun cuma 100.000 misalkan gitu ya. Jadi jangan sampai kena seperti itu. Jadi selain dari tarif-tarif tadi yang disampaikan oleh Jerisko ya, kalau di dalam PPh pasal 17 tarif ya, tarif pajak itu kan penghasilan antara 0 sampai 50% tarifnya sama ya, 5%. 50 sampai 250 nambah kan tarifnya di 15% kan, itu ya, Jahra ya. Tadi 250 sampai 500 tarifnya 25% ya. Nah, mending gini, mending saya gajinya 500 juta daripada 250 ya, begitu ya. Artinya apa? Nanti kena ininya tarifnya itu sama-sama 25%. Jadi itu pun jadi bebannya jadi lebih ringan kalau kita punya penghasilan yang lebih banyak dengan tarif yang sama gitu ya, Rizky ya. Kan tadi kalau misalkan untuk 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%, mending punya gaji 5 juta atau 50 juta? 50 juta, sama-sama kena 5%. Gitu ya, paling tidak ini. Tapi kalau udah di atas itu kan jadi kena lebih tinggi tarifnya, 51. Bisa jadi yang penghasilnya 51 juta itu ininya dengan 50 juta ya hampir sama ininya ya. Tapi kita kan tarif pajak progresif yang di kita itu menghitungnya gini ya. Kalau dia gajinya adalah 500 juta setahun, maka dia nggak langsung kena 25% ya. Gitu ya, Zahra mungkin bulan ya. Tapi dikurangi dulu, 50 juta dulu, 5%. Nanti terus kemudian yang setelah itu yang sampai dengan 250 juta itu kena tarif 15%. Nah, baru di setelahnya itu baru. Jadi tidak langsung 500 juta kena tarif 25%. Itu ya. Itu sedikit penjelasan dari saya ya, Rizky Mari ya. Nah, semoga bisa diterima ya. Baik, silakan. Masih ada satu lagi pertanyaan belum dijawab. Betul Pak, masih ada pertanyaan dari Viana. Mungkin lanjut saja menjawab pertanyaan Viana yang akan dijawab oleh Gulam. Silakan Gulam. Baik, pertanyaan dari Viana itu tadi apakah tarif progresif dalam PPh yang ada di Indonesia sudah adil? Jika belum, bagaimana kebijakan tepat yang diambil pemerintah seharusnya? Seperti itu ya? Iya, benar. Jadi, menurut kelompok kami, tarif progresif dalam PPh semakin adil ketika disahkannya UU HPP. Dalam UU HPP tersebut terdapat perubahan tarif yang paling mencolok, yaitu penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Dan terdapat tambahan lapisan tarif 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Dengan asumsi tarif pajak wajib pajak dengan penghasilan
dana pajak sebesar 60 juta yang sebelumnya disetor ke negara sebesar 15% menjadi 5%. Maka selisih pajak yang harus disetorkan dapat dibelanjakan untuk kebutuhan lain seperti makanan, minuman, dan bermotor maupun cicilan rumah. Di sisi lain, pemerintah dapat menutupi kehilangan penerimaan tersebut dengan kenaikan tarif pajak 35% bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar tadi. Sehingga menurut kelompok kami, langkah yang diambil pemerintah saat ini itu masih tepat. Seperti itu. Apa bisa menjawab, Diana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Fiana. Coba saya mau nanya, ini diskusi ya dengan Gulam nih. Gulam, itu peraturan di mana? PP ya? Yang peraturan gimana, Pak? Yang itu dari itu? UU HPP, Pak. Undang-Undang Harmonisasi HPP, Peraturan Perpajakan. Oke, itu sudah disahkan ya undang-undangnya ya? HPP itu ya? Iya. 2001 kemarin. 2021 kemarin. 2021 ya. Itu nomor berapa? UU HPP. Sidulah ulang. Undang-undang nomor UU HPP saja. Oh, UU 7 nomor 2001. Oh, oke. Undang-undang nomor 7 2001 ya. Nanti share di grup ya, yang di itu. Ya, Zirullah nama Zahrah ya. Itu salah satu undang-undang yang wajib kita ketahui juga. Dan memang gini ya, dalam situasi tertentu biasanya ada kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang untuk menanggulangi ya kondisi. Jadi kondisinya seperti apa. Jadi kalau di Indonesia berusaha untuk adil ya, walaupun adil itu tidak sama rata, tidak sama rasa ya. Jadi menurut saya sudah cukup adil juga ya, Fiana ya, ya tadi sampaikan Ibu Lam. Jadi berusaha untuk itu, walaupun di dalam praktek itu memang nggak bisa memuaskan semua pihak ya. Tapi paling tidak dengan adanya tarif progresif tadi yang kaya, yang punya penghasilan lebih, punya istilahnya kontribusi ya untuk membantu yang miskin. Jangan sampai aja uang apa ya yang tadinya masuk ke kas negara tidak masuk ya atau dikorupsi. Nah itu malah jadi trust ya, artinya kepercayaan publik kepada pemerintah turun. Nah itu kan sangat patut disayangkan ya. Waktu kasus-kasus dulu kan gitu, banyak yang menyayangkan, aduh ternyata saya bayar pajak dikemplang itu, padahal kan oknum ya, tidak semuanya seperti itu. Jadi gitu ya, Fiana Fialiah ya. Ya, siapa tahu di antara kalian nanti ada ditempatkan di Dijen Pajak ya. Saya nggak tahu apakah masih ada ya kesempatan ke sana ya. Jadi sudah 6 ya tadi ya? Sudah semuanya ya? Sudah, Pak. Ulang. Sudah, Sir. Oke, ini masih ada lagi, ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup ditutup dulu ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi. Silakan. Bulan atau Yerisco atau Gulam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga teman-teman atas pertanyaan dan atas perhatiannya. Sekian, kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Zahra ya, sama Yerisco ya, di mana PP dan undang-undangnya itu yang terbaru ya. Ini supaya kalian itu terupdate terus. Memang untuk baca undang-undang pajak itu kadang kurang menarik, beda dengan baca novel ya, atau baca cerita. Karena ini kebijakan. Kalian kadang-kadang, Pak, ini Pak, apa? Kadang membosankan ya. Nah, tapi gini, karena kalian itu dituntut ya menjadi negarawan ya. Negarawan itu apa ya? Pokoknya berpikirlah tentang negara ya. Public policy lah. Ini kan kebijakan publik ya. Gimana supaya kebijakan publik itu bisa memberikan kemanfaatan ya dan keadilan bagi semua. Jadi memang perlunya wis ya. Nah, jadi bijaksana ya, wis bijaksana. Perlunya suatu policy yang bisa memberikan solusi yang positif bagi semua. Jadi seandainya ternyata dalam suatu kebijakan publik itu ada yang harus dikorbankan, maka yang paling dikorbankan itu bukan disabilitas, bukan orang yang
berpenghasilan rendah, pasti yang dikorbankan orang yang berpenghasilan tinggi ya. Orang yang kaya, orang yang berada untuk membantu. Nah, makanya di situ ada namanya tarif pajak progresif di Indonesia ya, termasuk di luar negeri. Jadi begitu ya ininya ya. Terima kasih ya Zahra, Yerisko dan Gulam ya, bagus tadi ya presentasinya. Saya sudah kirim di chat ya, ada 3 chapter ya, bab 20, 21 sama 22. Ini lanjutan aja ya dari sebelumnya disampaikan oleh Zahra, Gulam sama Yerisko dan Gulam ya. Jadi ini kelanjutan dari perpajakan di Amerika ya, termasuk kurva Laffer dan sebagainya. Jadi di situ gimana sih ternyata pajak itu mempunyai implikasi ya, dampak yang luas. Bukan sekedar dia itu bersifat revenue ya, atau mengumpulkan yang penting uang masuk, bukan semacam itu. Tapi ada yang namanya keadilan di sana ya. Ada yang namanya efisiensi. Jadi kalau pajak itu diterapkan dengan adil, diharapkan ya seluruh masyarakat itu bisa memberikan manfaat ya, ada manfaatnya bagi istilahnya dalam penyediaan sarana dan prasarana publik terutama ya. Jadi karena kembalinya kepada masyarakat juga. Walaupun dalam praktek orang-orang pajak itu cenderung ya punya gaji lebih dibandingkan dengan non pajak gitu ya kalau di Kementerian Keuangan. Tapi perlu diingat, kalau kalian kerja di pajak, ternyata targetnya nggak tercapai, misalkan ya, kan itu di target itu penerimaan pajak, itu kalian jangan berharap ya dapat tunjangan khusus TKPKN pajak, gitu ya. Dia akan sama dengan Kementerian Keuangan yang lain, jadi nggak jauh beda. Cuman selama ini yang terjadi ya di Indonesia ya, di kita ya, target pajak sering terpenuhi ya. Hal ini kenapa? Ada yang bilang targetnya terlalu rendah. Ada yang bilang ya untuk mencapai target memang ini kan sebelumnya sudah ada angka dasar. Angka dasar itu yang sudah tercapai tahun kemarin berapa? Nah, tinggal menyesuaikan dengan periode berikutnya. Gitu ya. Jadi nanti di dalam ujian akhir ada juga waktu kuis juga ya. Ada yang kita belajar tentang DWL lagi ya. DWL itu debt weight loss ya. Kan dengan adanya pajak ini ya, kan meningkatkan harga. Harga naik, kuantiti berkurang. Biasanya kita melihat yang bergeser apa? Kurvanya, supply-nya ya, bergeser. Jadi yang S1 ke S2. S1 itu dari yang sebelumnya harganya lebih kecil menjadi lebih mahal, ya kan? Karena nanti kan pajak kan akhirnya yang bayar siapa? Ini asumsi biasanya adalah pajak konsumsi ya, tentang barang-barang yang dikonsumsi. Nanti ada pertanyaan gini, berapa yang ditanggung oleh pemerintah? Berapa yang ditanggung oleh pemerintah? Produsen ya, sorry. Berapa yang ditanggung oleh produsen, berapa yang ditanggung konsumen. Nah, kalian harus tahu tentang elastisitas. Kalian harus tahu tentang yang namanya kalau di DWL itu kan debt loss-nya itu kan berapa yang pajak yang diterima pemerintah nanti kan dibagi dua. Siapa yang nanggung oleh konsumen dan produsen gitu ya. Nah, maka kalian harus tahu tentang apa namanya itu Wulan kalau di dalam istilah yang kemarin sebelum UTS itu surplusnya Pak atau surplus konsumen sama surplus produsen gitu ya, benar, surplus. Jadi surplus konsumen berapa, surplus produsen berapa, nah, kalian harus tahu juga itu ya nanti ya waktu di ujian ya, nanti saya keluarkan waktu di kuis ya. Jadi ada pertanyaan hitungan seperti kemarin pertanyaannya, tapi ada tambahan. Berapa beban yang ditanggung, pajak yang ditanggung oleh produsen, berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, gitu ya. Nah, itu ada di bab-bab yang saya share itu ya, di bab 20, 21, 22. Nanti mohon dipelajari ya, semuanya ya. Baik.
Saya sedikit aja ya, saya akan share screen ya terkait dengan bab 20 dulu ya. Jadi sebentar. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Masih belum, Pak. Belum ya. Nah, ini kenapa ini ya? Jerisko, bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Ini kenapa kok hang ya, Jerisko? Bisa nggak ditampilkan dari Jerisko atau yang bab 20 dari sana? Oh ya, saya coba ya, Sir. Atau dari saya aja deh, dari saya aja, dari Jerisko ya. Oh ya, oke, Sir. Udah bisa? Sudah terlihat, Pak. Oke, yang introduction ya. Ini ya. Jadi this solution which illustrate how time to minimize tax burden ya, and efficiency cost of society. Ya, ini sebelumnya ini kita belajar mengenai ini dulu ya, tax inefficiency dan implikasi mereka pada optimal taxation ya. Nah, ini markets do not take taxes laying down. Jadi pasar itu tidak ini ya, tidak semestinya dia akan laying down itu kayak rebahan gitu ya, menurunkan gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak semata-mata gitu ya, bahwa pasar itu mengambil menurunkan pajak gitu ya, artinya di sini mungkin ya. Jika ada some action that market participants can undertake to minimize the burden of tax, they will do so. Jadi kecenderungannya tuh gini ya, pasar tuh cenderung malah kalau bisa menghindari pajak, termasuk personal ya. Kalau bisa nggak kena pajak, biar apa ya, barangnya murah, laku gitu ya. Karena kalau udah kena pajak pasti harga naik ya, lebih mahal dibandingkan dengan yang tidak kena pajak. This is true both for consumer dan producer. Jadi ini berlaku untuk konsumen dan produsen ya. Kalau bisa nggak usah kena pajak deh, biar murah, terjangkau gitu ya. Nah, this reason will illustrate how at times to minimize tax burden have efficiency cost positivity. Since social efficiency is maximized at the competitive equilibrium in the absence of market values, taxes market participant entitled debt with loss. Jadi kenapa muncul debt with loss ini? Karena adanya pajak tadi ya. Kalau nggak ada pajak nggak akan muncul DWL itu. Tapi dengan adanya pajak muncul DWL ya, yang segitiga itu ya, debt with loss itu. We now move from discussing the effects of taxation on equity to a discussion of its effect on efficiency. Jadi the focus therefore turns from prices to quantities. Tadi ini kayaknya hubungannya dengan Ilham ya. Tadi bagus ya pertanyaannya ya, Ilham ya, antara equity dan efisiensi tadi ya. Tadi yang tanya Ilham ya tadi ya, betul ya? Ilham Firdaus ya? Bukan, Sir. Apa tadi? Naufal ya. tadi. Oh, Naufal ya, oke. Yang ini ya, equity ya, sama ini apa? Efisiensi ya.
The focus therefore turns from prices to quantities. Consider the impact of 50% ya per gallon tax on the supply of gasoline. Ini di gambar 1 ya. Ini kalau belum ada pajak ya. Jadi titik potong ada di harga 100,5, kuantitinya ada di 100. Ini the tax. Nah ini dengan adanya pajak, ini kan harganya jadi mahal dia kan, 1,8. Nah, kuantiti jadi 90. Nah, untuk kasus seperti ini, saya mau nanya nih, nah, yang di pajak yang ditanggung oleh konsumen, yang di atas garis ya, di atas 1,5 itu menjadi 1,8. Jadi pajak yang ditanggung konsumen itu adalah sebesar 1,8 dikurangi 1,5 ya, atau kalau di ininya sama dengan 0,3 ya, 0,3 kali 90. Nah, berarti sama dengan 27 ya, kalau dari kasus ini ya. Nah, ini DWL muncul ya, karena adanya teks tadi. The tax creates the debt weight loss. Yang ketiga ya. Yang ditanggung pajak yang ditanggung oleh produsen itu C ya, titik C itu 1,5 dikurangi dengan nanti kita garis lurus ya dengan C itu ya. Kemudian kali 90. Taxation and economic efficiency ini dari pendekatan grafiknya. Before the tax was imposed, 100 billion gallons were sold. Afterwards, only 90 gallon are sold. Jadi dengan adanya pajak jadi berkurang ya, yang terjual ya. Reckon that the demand curve represents the social marginal benefit of gasoline consumption, while the supply curve represents the social marginal cost. Ini kalau di ini ya, social marginal cost sama social marginal benefit ya. Social marginal benefit sama dengan social marginal cost. Ini pada saat 100 billion gallon. Jadi titik pertemuan ya di SMB sama dengan SMC. Production less than the amount results in debt weight loss. Beneficial trades are not met because of the 50% per gallon tax. The efficiency consequences will be identical regardless of which side of the market the tax is imposed. Just as price elasticities of supply and demand determine the distribution of the tax burden, they also determine the efficiency of taxation. Higher elasticities imply bigger change in quantities and larger debt loss. Jadi kalau semakin elastis, debt loss-nya makin besar ya. Ininya ya, kalau di dalam grafik ya. Ini gambar 2 ini ya, debt loss akan meningkat dengan adanya elastisitas. Jadi kalau kita bandingkan ini ya antara yang A dengan yang B, lebih elastis mana? Yang B ya. Maka kalau semakin elastis, DWL-nya semakin besar ya. Semakin elastis, semakin kecil DWL-nya ya. Ini demand is fairly inelastic and DWL is more. Ini kebalikan ya, demand is more elastic and DWL is larger. Taxation and economic efficiency elasticities determine tax inefficiency. With inelastic demand, there is a large change in market prices, with consumers bearing more of the tax, but little change in quantity. With more elastic demand, market prices change more modestly, and the supply bears more of the tax. The reduction in quantity is greater, as is the debt weight loss threshold. The inefficiency of any tax is determined by the extent to which consumers and producers change their behavior to avoid the tax. Debt weight loss is caused by individual and firm making inefficient consumption and production choices in order to avoid taxation. In reality, there are many inefficient tax avoiding activities. For example, the government
pemerintah Thailand ini ya. Mention is in English with a small amount of typewriting. Ini that we close Thailand ini ya. Ini banyak sekali ya iklannya ya di Thailand ya. Saya cerita sedikit ya mengenai negara Thailand ini ya. Tahun 2015 ya, tepatnya pada bulan Juni, waktu itu saya mendarat di Bandara Suwarnabhumi ya. Suwarnabhumi nama bandara udara di Bangkok, Thailand ya. Saya kemudian naik taksi ya ke hotel ya, di mana mau ada international conference, jadi konferensi internasional ya. Saya mewakili KPK waktu itu ya ke sebuah internasional. Nah, saya pikir orang Thailand itu pintar bahasa Inggris ya. Saya nanya ya, I want to go to Palace Hotel gitu ya. Awalnya dia nggak ngerti. Kemudian baru setelah saya tunjukkan gambar hotelnya sama alamatnya baru tahu. Oh, ya. Jadi awalnya saya komunikasi. Ternyata orang driver Thailand itu banyak nggak ngerti bahasa Inggris ya. Saya kesulitan. Tapi dengan isyarat, untung saya bawa gambarnya ya, hotel yang saya udah mau tuju itu, sama alamat lengkap hotelnya. Jadi saya nggak kesulitan. Jadi untung bisa ini. Kemudian diantarlah saya ke hotelnya di sana. Nah, selama 3 hari saya di sana itu saya mengamati ya negara Thailand. Ini Thailand ini kan sama Indonesia ini ya. Kalian tahu Thailand itu nggak pernah dijajah ya. Ada yang tahu kenapa nggak pernah dijajah oleh negara lain? Itu jadi ini ya, karena udah perjanjian dari negara-negara di sana ya bahwa ini jadi kayak ini jangan dijajah loh, ini negara Thailand ini jadi kayak pembatas gitu ya. Dan walaupun tidak pernah dijajah oleh negara lain ya, maksudnya Eropa ya yang menjajah itu, Thailand sama Indonesia itu masih inilah 11-12 lah tentang ekonominya ya, karena sekali waktu memang tinggian Thailand untuk GDP ya, gross domestic product, tapi sekali waktu tinggian kita. Tapi secara umum Thailand ininya swasembada pangannya jauh lebih baik ya daripada Indonesia, karena dia nggak banyak impor, jadi segala sesuatu dicukupi oleh kebutuhan dalam negeri. Nah, yang menarik dari kebijakan Thailand itu terkait dengan pajak ini ya. Pajaknya itu termasuk ini ya, nggak sebesar di Indonesia dan lebih mengutamakan subsidi. Pajaknya itu dipakai untuk memberikan subsidi. Jadi ada pajak, ada subsidi. Itu hampir sama ininya, besarnya. Saya tuh kaget waktu saya tanya berapa subsidi ke petani, ke yang menanam ya. Jadi pemerintah Thailand itu concern, dia menarik pajak tapi untuk memberikan subsidi kepada para petani. Jadi petani Thailand itu makmur ya. Beda dengan petani Indonesia ya. Petani Indonesia kan banyak yang miskin ya. Mohon maaf ini ya kalau di daerah yang orang tuanya petani ya. Ini bukan menyinggung orang tua kalian. Tapi yang jelas petani di sana jauh lebih kaya, lebih mapan dibandingkan ke Indonesia. Karena memang di sana disupport oleh kebijakan pemerintah. Di sana setiap petani itu diberikan bibit padi ya. Bibit padi nama, ada yang tahu nama beras Thailand? Jasmine ya, jasmine rice. Itu diekspor ya ke Australia. Termasuk diekspor ke Indonesia ya. Jadi kalau kalian belanja di supermarket ada jasmine rice itu dari Thailand. Itu lumayan enak lah berasnya. Jadi pajak di sana lumayan besar, tapi dipakai untuk subsidi. Akhirnya ya masyarakat juga yang ini. Dan saya selama 3 hari di Thailand itu kan pengen tahu apa sih kebijakan pemerintah yang pro rakyat selain subsidi tadi ya. Nah, kalau yang subsidi kepada petani yang jelas memang untuk swasembada pangan ya. Ada lagi di Thailand itu dia ini ya sangat mensakralkan raja ya, raja Thailand.
Jadi sekali-kali kalau kalian di Thailand ya, nanti kalau siapa tahu di antara kalian ada yang ini ya berkunjung ke sana, jangan sekali-kali menginjak mata uang Thailand ya. Ketahuan ini sekalian dihukum ya. Kalau yang dalam negeri citizen bisa dipenjara. Kalau orang luar negeri bisa kena denda mahal dendanya. Jadi sangat mensakralkan raja di sana ya. Waktu saya pembukaan ya, yang buka Perdana Menteri Thailand, beliau itu menghormat dulu pada raja ya, pada rajanya di mana gitu ya. Tapi beliau ininya menyanjung ininya. Jadi memang, dan di sana itu kan masih kerajaan, tapi bentuknya ada Perdana Menteri ya. Raja itu simbol saja. Tadi kepala negaranya adalah raja. Nah, Indonesia beda ya. Presiden ya termasuk dia Perdana Menteri. Kalau di Thailand beda, ada Perdana Menteri, ada raja gitu ya. Makanya sangat dihormati di sana raja Thailand itu ya. Walaupun nggak memegang pemerintahan, tapi sangat dihormati. Makanya mata uang Thailand itu gambarnya adalah raja Thailand. Dan nggak boleh kalian ini ya, pokoknya menginjak dengan sengaja apa tidak sengaja itu kena. Pokoknya nggak boleh ininya simbol-simbol di sana. Makanya saya waktu di Bangkok itu hati-hati banget, jangan sampai perilaku saya malah menimbulkan ini ya semacam kesalahan gitu ya. Nah, jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi sistem pemerintahnya beda ya dengan di Indonesia ya, termasuk kebijakannya. Dan itu saya sangat bersyukur ya di KPK-nya Thailand. Saya makan malam di KPK Thailand ya, diundang oleh Ketua KPK Thailand bersama pejabatnya. Saya dari wakil KPK Indonesia ya. Kemudian ngobrol dalam bahasa Inggris ya. Kemudian besoknya presentasi baru. Dan yang menarik saya dijamu ya, makanan ya, nasi Yasmin, ada ikan dari Sungai Air Tawar ya, saya nggak tahu namanya, enak sekali. Sayurnya itu dari bambu ya, bambu muda atau rebung lah. Nah, kayak di Indonesia gitu. Saya merasakan, wah ini kok ini ya. Jadi mereka tuh karena multi countries ya, tahu ya, saya dari Indonesia, ada yang dari ini. Jadi nggak ada yang namanya yang mengandung babi, karena memang khusus tuh ini. Tapi kalau di luar, kalian hati-hati ya. Karena hari kedua saya nggak dijamu lagi. Saya cari makan di luar. Wah itu banyak ini ya. Kalau nggak hati-hati bisa ya ini. Karena ada makanan tertentu yang mengandung ini ya, fix gitu ya, atau yang inilah. Tapi ya saya kan bisa ini masakan yang ini. Akhirnya saya makan di masakan Malaysia ya. Malaysia itu ya biar aman aja. Jadi di situ ternyata banyak ya makanan. Tapi makanan Indonesia nggak ada. Saya tuh heran. Biasanya kan ada masakan Padang ya di ini ya, tapi di Thailand nggak ada. Di Sydney ada masakan Padang. Malah di Bangkok kadang lebih dekat ya dengan Malaysia, dengan Indonesia, sama-sama negara ASEAN. Tapi waktu itu saya nggak menemui ya. Mungkin di tempat lainnya. Tapi yang jelas yang dekat dengan yang dekat dengan hotel itu nggak ada ya masakan Indonesia. Itu pengalaman ya saya selama di Thailand ya. Nah ini seperti ini memang banyak ya saya temui di sana. Jadi mohon maaf, ada Thailand itu termasuk agak semrawut ya kotanya, Bangkok terutama ya. Jadi masih banyak advertisement seperti ini, jadi berdampingan gitu, nggak teratur. Ini dead weight loss ya, ini di Thailand. Ini Winstown, ini kan ininya semua ya. Jadi mereka itu kayak bersaing gitu di situ ya. Akhirnya ini kan bayar semua nih, mohon maaf. Ini bayar pajak ini semuanya. Pajaknya kemana? Ya ke pemerintah daerah kalau di Indonesia ya. Kan iklan kan masuk ke pemerintah provinsi kalau di Jakarta ya. Kalau di sana ya mungkin di pemerintah daerahnya yang ada di Thailand sana ya. Ini taxation and economic efficiency. Sebentar ya saya izin ya, karena ini udah jam
dulu ya, sorry ya. Saya matikan dulu ya, mohon maaf. Sorry. Baik, itu sedikit ya yang saya ceritakan tentang kisah di Thailand ya. Nanti mudah-mudahan kalian bisa keluar negeri ya. Saya dulu cita-cita saya itu keliling dunia ya, dibayari negara gitu ya. Tapi belum sampai ke negara Eropa ya, belum sampai ke Amerika. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan ya. Cuman untuk yang ke negara-negara yang Australia sama di Timur Tengah sebagian sudah saya kunjungi ya. Tapi untuk yang negara yang lain belum. Tapi kalau kalian datang ke suatu negara atau tempat tertentu, kalian pelajari ya kebijakan yang ada di sana supaya kalian itu tidak melanggar. Intinya begitulah. Supaya kalian bisa menghormati ininya apa sih kebijakannya, termasuk adat istiadat ya, di mana kalian berada ya. Kan ini kalian nanti akan disebarkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi usahakan kalian di suatu tempat itu memberikan nilai tambah. Jangan merusak ya. Hormati ya adat istiadat tempat semuanya lah ya. Itu pesan saya buat kalian ya. Baik, itu yang dapat saya berikan untuk kuliah pagi ini. Ada pertanyaan atau pernyataan sebelum ditutup? Baik, nggak ada ya, cukup ya. Senin depan kita kuis ya, siap-siap ya. Nah, mohon dipelajari ya, mulai dari week ke-9 ya setelah UTS sampai dengan yang chapter 22 ya yang telah saya share ke kalian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, sir. Saya matikan ya. And meet all ya.